Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriyadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai remote administration dengan server manager. Oke, remote administration. Kalau remote desktop udah tahu ya, kita bisa nge-remote sebuah komputer dari komputer yang lain. Oke, kita bisa lakukan hal yang sama dengan server, cuma bedanya kita menggunakan dashboard dari server manager, dari salah satu server manager. Contohnya gini, kita punya dua server ya. Local server ini yang pertama JKT-DC1 dan yang satu lagi JKT-SVR1. Jadi JKT-SVR1 ini kita bisa manage dari JKT-DC1. Di sini di server manajernya si JKT-DC1 cuman satu server aja yang nongol. Di all server nah ini cuman satu aja. Kita cuma manage satu servernya sendiri. Oke, kita bisa manage server yang lain. Jadi contohnya si JKT-SVR1 ini kita bisa manage dari sini dengan menambahkan si server tersebut ke sini. Caranya oke, kita ada dua cara. Pertama kita bisa klik aja add other servers to manage, atau kita klik di bagian manage kemudian add servers. Oke, di sini kita bisa tambahkan server yang mau kita manage. Kita bisa ketik namanya atau cari semuanya. Find now. Oke, di sini ada dua, DC1 dan SVR1. Kita tambahkan aja dua-duanya. Klik panah di sini sehingga ada dua server yang kita tambahkan di sini. Kemudian klik OK. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat di sebelah sini. Masing-masing server itu menjalankan servisnya masing-masing. Yang DDS yang Active Directory, kemudian DHCP server, DNS dan IIS. Seperti dari pertemuan sebelumnya ya, beberapa pertemuan lalu ya, kita kan membuat DHCP server, kemudian web server atau IIS server. Lalu kita bisa manage di sini. Kita bisa lihat IDDS ini siapa yang ngatur. Nah, IDDS ini diatur oleh JKT-DC1. DHCP yang ngatur siapa? Oh, JKT-SVR1. Kemudian DNS yang mengatur JKT-DC1. IIS yang ngatur JKT-SVR1. Jadi kita bisa pantau di sini, Mak. Service-service ini dimanage oleh siapa? Lalu di bagian all server, nah ini all server di sini ada dua server yang kita manage, ini JKT-DC1 dan JKT-SVR1. Di bagian dashboard, nah kita bisa lihat ke bawah, kita scroll ke bawah, di sini ada server group, ada server-servernya dan role-nya masing-masing. Kita lihat di sini, DNS, ini ada dia manage oleh satu server. DHCP di manage oleh satu server, IDDS oleh satu server, File and Storage Service di manage oleh dua server, IIS di manage oleh satu server. Ini local server. Nah, ini local server ini ya local server yang sedang kita buka ini. Ini ada masalah di sini. Ini kita abaikan saja dulu. Nah, ini service ini masalah. Nah, ini kita bisa abaikan, atau kalau mau kita kalau mau kita selesaikan masalahnya di sini juga nggak masalah. Ini statusnya stop. Kita bisa start. Ini kan statusnya stop ini. Kita klik saja di sini. Sini. Kemudian klik kanan dan start service-nya aja. Mau start apa enggak? Oke, start ya. Oke, ini masalah satu lagi. Nah, ini kita bisa pantau masalah masing-masing server di sini. Server name JKT-SVR1, berarti ada masalah JKT-SVR1. Apa masalahnya? Download Maps Manager-nya stop statusnya. Coba kita start, mau nggak? Klik kanan, start. Oh, mau. Oke, itu. Nah, ini salah satu keuntungan dari menggunakan server manager itu ya ini. Kita bisa memanage server lain dari satu server saja. Ini berguna banget kalau misalnya Anda punya banyak server, lalu Anda nggak perlu buka remote desktop, login satu persatu ke servernya, ya itu cukup merepotkan. Apalagi kalau Anda punya 10 server atau belasan server, itu agak merepotkan ya. Nah, di sini kita bisa manage semua dari satu server saja. Inilah keuntungannya kita menggunakan dashboard dari server manager ini. Kita bisa memanage beberapa server yang biasa kita gunakan. Oke, di sini ada create server group. Nah, kalau kita klik sini kita bisa mengelompokkan beberapa server jadi kelompok tertentu. Tapi
kita nggak bisa lakukan di sini karena servernya cuma 2 ya, buat apa dibikin grup gitu loh. Kalau punya 10, mungkin 20 atau puluhan server ya bisa kita kelompokkan sesuai kebutuhannya masing-masing, sesuai fungsinya masing-masing biasanya. Misalnya ada server khusus file sharing, yuk ya udah kita bikin grup khusus server file sharing bisa, atau bikin grup khusus domain controller bisa, Active Directory bisa juga, atau web server, kelompok web server. Jadi kita bisa memanage server berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kita lebih tahu, kita bisa mengetahui kegunaan server ini apa berdasarkan grupnya. Paham ya? Oke, pasti Anda paham. Oh, ini salah, cancel saja. Oke, salah satu keuntungannya lagi kalau kita masuk ke all server, nah kita bisa manage server si JKT SPR1 ini. Kita bisa klik kanan di JKT SPR1 ini. Kemudian kita bisa add roles and features tanpa harus login ke servernya. Kita bisa menambahkan role dan feature apa saja yang mau kita tambahkan sesuai kebutuhan kita. Nah ini role based, kemudian servernya pilih, servernya JKT SPR1, lalu role-nya apa sih yang mau di add, bisa sama seperti halnya kita menambahkan role dan features di server lokal kita. Kemudian apa lagi, kita lihat, kita bisa nicknaming tapi nggak akan saya bahas dulu. Kemudian kita bisa masuk ke Windows PowerShell-nya. Nah, kita bisa login lewat PowerShell ke komputer server JKT SPR1. Nah, kalau Anda tahu PowerShell, pernah pakai, ya pasti nggak masalah, pasti nggak akan bingung ya ini PowerShell buat apa ya. Tapi nggak akan saya bahas dulu tentang PowerShell ini, mungkin ada pembahasan sendiri nanti. Rencananya saya mau buat pembahasan sendiri mengenai Windows PowerShell. Ya, ini close saja. Oke, sip. Oke, terus apa lagi? Kita lihat. Kita bisa restart servernya. Tapi kalau di restart ya nanti ngerestart servernya. Ya ini salah satu kegunaannya. Kita bisa merestart server tanpa harus login dan nyamperin servernya. Oke, kemudian kita bisa remove server ya. Server ini nggak akan kita manage lagi, artinya ini bakal ngilang di dashboard ini. Kemudian kita bisa pilih computer management. Coba klik computer management. Mau kebuka nggak? Oke, lagi connecting. Ternyata ada error. Kenapa ada error seperti ini? Kita lihat penjelasannya di sini. Karena server ini nggak bisa kita manage karena kita nggak bisa manage lewat computer management karena ada service di firewall yang belum diperbolehkan, belum di-allow. Kalau Anda mengikuti video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya mengenai Windows Firewall, di situ ada penjelasan mengenai allow dan disallow, remote access, kemudian allow dan disallow beberapa service network. Jadi firewall di server ini menghalangi atau memblokir akses network access DCOM COM network. Kemudian semua rule yang berhubungan dengan event log management group. Jadi kita harus allow dulu di server sebelah ini, server yang mau kita manage ini. Kalau kita klik OK, lah komputer manajemennya kebuka, tapi bagian event viewernya nggak bisa kebuka, kosong. Karena padahal event viewer ini sangat penting isinya. Jadi karena ini berisi kronologis kejadian-kejadian yang terjadi di server. Oke, kita bisa lihat local users and group, search foldernya apa saja, terus session di bagian session. Nah ini siapa yang lagi login ke servernya, lalu usernya siapa saja, grupnya apa saja, kita bisa lihat di sini ya. Sama seperti kita buka komputer manajemen di komputer sendiri ya, tapi kita ini membuka komputer manajemen dari JKT SPR1 atau server yang lagi kita remote. Oke, terus gimana cara mengaktifkan si event viewer ini ya? Kita harus nyamperin servernya dulu, kita harus login, terus kita masuk ke group policy-nya. Group policy kok full group policy, edit group policy.
Oke, ini grup policy lokal dari si server ini harus kita edit. Ada yang harus kita ubah di sini. Ini saya panjangkan dulu sebentar. Oke. Kita masuk ke menu Windows Setting di bagian Computer Configuration, Windows Setting, kemudian Security Setting, kemudian di bawahnya ada Windows Defender Firewall. Windows Defender Firewall mana ini kurang panjang, saya panjangin lagi. Nah ini dia Windows Defender Firewall with Advanced Security, Windows Fin Firewall, kemudian bagian inbound rules. Ada yang berapa yang harus kita aktifkan dulu di sini? Coba kita aktifkan. Ada beberapa yang kita harus bikin rule baru di sini. Kemudian kita predefine aja, pilih predefine. Kemudian pilih Remote Event Log Management. Nah ini dia Remote Event Log Management. Klik kanan, oke, klik kanan, klik next. Kemudian semua ini harus kita pilih yang berhubungan dengan Remote Event Log. Klik next. Lalu allow the connection, klik finish. Nah, oke, kemudian kita tambahkan new rule lagi. Kita masukkan COM network access dan COM network administration. Oke, pilih next. Nah, network access ditambahkan, allow the connection, finish. Kemudian tambahkan lagi new rule, predefine, kemudian COM remote administration, next lagi, finish. Oke, kemudian ada beberapa rule yang kita harus tambahkan. Kemudian remote event monitor, mana remote event monitor. Nah ini dia. Kemudian klik next. Nah ini pastikan kepilih dua-duanya nih, yang berhubungan dengan remote event monitor. Pilih allow the connection, kemudian finish. Oke, mudah-mudahan cukup. Oke, sekarang kita kembali ke server utama. Oke, itu komputer manajemennya tutup dulu, kemudian klik kanan lagi, masuk ke komputer manajemen. Oke, sekarang kebuka. Kita lihat di bagian event viewer. Nah ini ada custom view, ada server row, terus ada Windows log. Nah ini penting nih, yang berhubungan log-lognya Windows, catatan-catatan sistem Windows yang lagi berjalan di JKT SVR1 ini. Oke, kita lihat jam, tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa terjadi apa gitu. Kemudian bagian security, kemudian setup sistem. Nah ini berhubungan dengan sistem Windows ini, log-lognya apa saja. Kita bisa lihat lagi di sini local server and group gitu. Kemudian performance-nya. Nah, performance dari si server JKT SVR1 ini apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini idle time-nya berapa, terus available memorinya berapa gitu. Processor information-nya, yang interrupt time-nya ya. Ini yang berhubungan dengan sistem hardware ya, sistem memori dan sistem prosesor. Kemudian physical disk. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke, apalagi kita coba lihat device manager. Oh, device managernya nggak bisa karena kita harus mengaktifkan remote application harus enable, dan plug and play and remote registry service-nya juga harus enable. Ini klik OK saja. Oke, demikian penjelasan singkat dan praktek singkat mengenai remote administration server, atau lebih tepatnya remote administration melalui server manager. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan, seperti mengenable beberapa service supaya server ini bisa lebih full di remote. Cuman saya nggak akan lakukan itu. Silakan Anda coba-coba di sini di bagian inbound rules-nya, ada yang mau diaktifin atau dinonaktifin, silakan, karena ini masalah security issue. Saya nggak mau terlalu dalam mengutak-atik di bagian security-nya. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita udah membahas mengenai remote administration dengan server manager dari Windows Server. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.